Kalau bertengkar, jangan di depan anak, jangan di depan orang. Masa rumah tangga gak ada konflik? Bohong. Tapi kalau bertengkar, jangan dibesar-besarkan. Kenapa kita harus mengendalikan emosi supaya kita gak jadi batu sandungan? Anda tahu dong di airport, di jalan, banyak orang-orang yang bikin kita darah tinggi. Tapi saya selalu bilang, tenang, hati-hati. Kamu hamba Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Kita harus jaga. Kemarin kami antar anak-anak sekolah. Suami saya dan mama saya ngantri di line yang untuk prioritas kebutuhan khusus. Nah, suami saya gandeng mama saya karena mami saya habis operasi lutut, jalannya lama. Jadi suami saya jelasin ke orangnya, maaf mami saya nggak bisa berdiri lama, apakah boleh ikut jalur khusus? Oke, orangnya kasih. Nah, anak-anak saya yang kembar ikut suami saya karena kan anak kecil. Nah, terus suami saya bilang gini, ayo Hen ikut aja biar bareng biar cepet. Saya bilang enggak, saya di sini aja. Kan kamu udah nganterin mama, saya di jalur ini aja. Karena jalur itu jalur ekonomi, saya nggak naik bisnis kelas guys. Jalur ekonomi saya duduk kursi belakang, jadi saya ngantri. Suami saya bilang gak apa-apa, orangnya izinin. Saya bilang kan udah ada kamu sama anak-anak, udah rame banget tuh berempat. Enggak apa-apa sih di sini aja. Suami saya liatin saya. Ayo. Bukan gak taat suami ya. Tapi saya taat aturan. Saya gak bisa gitu kalau yang kayak gitu-gitu aji mumpung, langgar-langgar gitu. Kayak hati nurani saya gak enak gitu loh. Kalau gini, ketika kita ingin jadi saksi. Jangan-jangan ada di antara antrian penumpang itu kenal saya. So ngetop lu enggak. Kalau. Karena gini, sebagai pengikut Kristus, kita tuh punya kewajiban hidup mencerminkan Kristus. Kata Kristen itu diambil dari bahasa aslinya Kristos, yang artinya the image of Christ. Ketika Anda bilang saya Kristen, Anda lagi kasih tahu orang, saya seperti Yesus. Saya imitasi dari Yesus. 2 Korintus 3 ayat 2 bilang gini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Integritas yang lahir dari hati nurani yang murni akan mendesak kita terus untuk memberi teladan, menjadi saksi kebenaran. Meskipun kita punya peluang yang lebih menguntungkan atau jalan yang lebih mempermudah. Anda ngerti ya waktu saya antri, itu gak menyenangkan. Kalau Anda penumpang ekonomi, Anda nunggu lama. Orang masuk belum yang tante-tante jalannya misalnya dia bisnis kelas, ekonomi lebih lama lagi nunggunya. Tapi saya tahu kalau saya ikut mama saya dapat jalur cepat. Tapi itu gak berintegritas karena sudah ada menantu yang baik, yang ganteng, yang gandeng dia. Kalau cucu masih kecil, oke, masih ikut. Saya kan sehat, jadi saya ngantri. Lalu banyak kita yang lihat ini jalan yang menjadi peluang untuk kita lebih cepat, lebih mudah. Set duit. Ada beberapa aturan yang tidak tertulis, ya. Tidak tersurat tapi tersirat, kita disuruh bayar. Nah itu lain cerita, bisa paham ya. Kita gak mau nyogok pun disuruh bayar, jadi itu udah sebuah aturan yang tersirat bukan tersurat. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.